Pria itu mengambil belati dan terus menusuk lalu menutup lubang itu dengan kakinya. Namun ketika ia menusuk lubang berikutnya, secara tidak sengaja menemukan pasir hisap dan pasir di sekitarnya amblas ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun pria itu tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia dengan semangat memanggil semua rekan satu timnya. Semua rekan satu tim bergegas menghampiri dan berjoget-joget kegirangan sambil berdiri di atas kubangan pasir karena bisa jadi di bawahnya ada air. Benar saja, tidak lama kemudian setelah beberapa orang menyingkirkan papan kayu itu, sebuah sumur tua yang dalam terlihat. Saat mereka melihat pintu masuk gua yang gelap, semua orang merasakan firasat buruk. Sang kapten melemparkan batu ke dalamnya, lalu suara itu membuat semua orang yang tidak minum selama 10 hari ini benar-benar putus asa. Tanpa adanya air, tim yang beranggotakan 9 orang itu hampir mati kehausan di padang pasir. Pria mengajukan diri untuk turun meskipun ada penolakan dari rekan satu timnya. Namun sumur di bawahnya telah lama mengering, bahkan tidak ada setetes air pun. Tepat saat ia hendak kembali dengan tangan hampa, ia tiba-tiba mendapati dinding sumur di sebelahnya terdapat lumut basah. Pria itu meraba-raba sebanyak bebatuan dan benar saja ia menemukan air segar yang dapat diminum. Ia sangat senang dan gembira. Dia tidak punya waktu banyak dan segera meminta rekan satu timnya untuk melemparkan sebuah wadah. Lalu ia mengambil wadah itu dan menadai tetesan air itu, bahkan tidak meninggalkan setetes air yang ada di tangannya. Seiring berjalannya waktu, wadah itu pun terisi dengan cepat. Pria itu enggan meminumnya, jadi ia hanya menjilati noda air di tangannya. Lalu ia memberikan wadah penuh air itu kepada rekan satu timnya dan kemudian menarik tali itu dengan hati-hati menggunakan jarinya. Saat mereka melihat kepuasan semakin dekat, mereka tidak bisa berhenti tersenyum. Akan tetapi ketika wadah itu benar-benar tiba, tidak seorang pun bergegas meminumnya. Akhirnya atas permintaan sang kapten, semua orang meminumnya satu persatu. Mereka berbagi rata untuk menikmati air itu, dan pria yang berada di bawah menunggu wadah air itu kembali penuh dengan ekspresi gembira di wajahnya. Bahkan ketika seseorang mengajaknya naik untuk beristirahat, dia dengan tegas menolak dan berkata bahwa ia sangat menikmatinya. Ketika tim berencana untuk pulang setelah mengisi air lagi, tidak disangka ketika berpatroli itu secara tidak sengaja menemukan beberapa tentara musuh. Demi memperoleh informasi intelijen, sang kapten meminum seteguk air di bawah tatapan kehausan tentara musuh lalu menumpahkan sisanya. Benar saja, setelah beberapa saat para tentara itu tidak dapat menahan godaan dan memberitahu mereka bahwa pasukan mereka berjumlah sekitar 1000 orang dan sedang mendekati ke arah sini. Meskipun senjatanya canggih, 1000 orang itu tidak minum selama beberapa hari. Tepat saat kapten sedang berpikir tentang apa yang harus dilakukan, pria dari dasar sumur memberi kabar buruk dan mengatakan bahwa sumur itu telah kering dan tidak ada setetes air pun yang tersisa. Ketika seluruh anggota tim mendengar kabar itu, mereka mengemasi peralatan mereka dan bersiap untuk melarikan diri. Tetapi kapten itu tidak ingin pergi dan dengan sengaja melepaskan kedua tahanan tersebut. Ternyata kapten itu ingin memanfaatkan sumur kering dan lokasi geografis untuk mengelabui musuh. Semua orang mengira kapten itu sudah gila karena hanya ada 9 orang dalam tim dan jumlah musuh lebih dari 10 kali lipat dari mereka. Namun semua orang yang telah melalui hidup dan mati bersama akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama kapten. Mereka bersiap untuk menghadapi peperangan yang akan terjadi, dan benar saja tentara dengan pasukan mengerikan datang dari kejauhan. Apakah yang akan terjadi selanjutnya?